Dan pasti ini kalau buat nonton konten TikTok yang tadi 90 Hz. Oh, gerakannya mulus, Pak. Semulus videonya. Iya. Wah, gerakannya Aduh, kalau setir saya lihat pusing lagi saya. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro. Dan gue Divi. And welcome back to my video. Dan di video kali ini, Bapak ngapain? Niru. Gak usah. Impersonate. Apa yang Bapak lakukan, ini kelihatan. Bapak rekam saya? Iya. Masa sih? Iya dong, ini bisa melakukan perekaman dua arah. Jadi, Bapak ketika saya lagi ngomong, hati-hati ekspresi mukanya. Tetap kerekam ya. Baik. Ini baru mulai sudah bahas fitur ya? Iya. Luar biasa sekali. Jadi, di video kali ini kita akan bahas Oppo Reno 5. Ada beberapa poin yang gue rasa improve dibandingkan Oppo Reno 4 di Oppo Reno 5 ini. Mulai dari power management, kemudian juga di bagian video recording. Jadi spesifik banget ya, video recording. Kayak sekarang nih gue ngerekam ini kan video recordingnya Oppo Reno 5. Kemudian juga masalah desain. Jadi kita akan fokus di 3 hal itu dan kita akan bahas satu persatu. Oke, masalah power management. Ini agak menarik karena ketika kalian unboxing si Oppo Reno 5 ini, kalian akan mendapatkan kepala charger 50 watt. 50 watt. Jadi memang Oppo Reno 5 ini diklaim sama Oppo Indonesia adalah device Oppo pertama yang menggunakan teknologi 50 watt flash charge. 50 watt flash charge? Ya, sebelumnya mereka sudah punya teknologi yang namanya SuperVOOC sebenarnya. Iya, bukannya pakai itu ya? Ya, tapi ini adalah teknologi yang berbeda yang dimiliki oleh Oppo juga. Tapi ini bisa dibilang ya mungkin hanya perbedaan marketingnya aja ya, karena yang dirasakan oleh konsumen ternyata sama-sama ngecas dengan sangat cepat. Jadi untuk detail teknisnya dan lain-lain mungkin Oppo bisa lebih menjelaskan di kemudian hari ya. Kepala chargernya sendiri udah powerful banget gitu. Dan ini dapat kepala charger. Oh iya, masih dapat ya? Nggak dijual terpisah? Nggak dijual terpisah. Nggak diketeng? Nggak diketeng. Langsung di dalam kotak? Langsung di dalam. Cepat lagi kan. Nggak merugikan konsumen. Dan pastinya berarti nggak perlu ngeluarin duit lagi buat beli lagi dong? Betul gitu. Dan sebenarnya kalau dari pengisiannya udah cepat, pemakaiannya juga sebenarnya nggak cepat habis kalau menurut gue. Buat pemakaian sehari-hari? Gue dapat angka yang cukup beragam sebenarnya, Pak. Gimana tuh? 4-12 jam. 4-12 jam? Iya. 4-12 jam pemakaian normal gue memakai device ini. Itu tergantung aktivitasnya seperti apa. Kalau kalian aktivitasnya berat, misalkan pakai kamera terus-terusan secara non-stop gitu ya, atau kalian cuma web browsing aja, buka-buka aplikasi sosial media, itu pemakaiannya akan berbeda. Tapi yang jelas rentangnya itu antara 4-12 jam. Atau rata-ratanya sekitar 7-8 jam. Termasuk bagus sih sebenarnya sih. Iya, cukup normal lah, rata-rata lah. Karena mengingat ini baterainya hanya 4000-an aja, atau lebih tepat 4310 mAh. Jadi ukurannya juga sebenarnya tidak dibilang jumbo. Cukup lah ukurannya. Buat satu harian cukup lah. Ya, untuk pemakaian satu harian menurut gua cukup. Tapi nggak apa-apa sih Pak, kalau misalkan nggak cukup Pak, kan cepet chargernya. Nah itu dia. Jadi untuk durabilitas dari baterainya menurut gua biasa aja, nggak terlalu spesial. Tapi spesialnya di pengisian dayanya yang cepet banget. Gitu. Itu Bapak sempat ngetes nggak dari kondisi misalkan udah mau habis nih sampai 100% itu berapa lama Pak? Oke, gue kondisi aktual pemakaian ya rata-rata kan ketika lowbat langsung di charge ya. Jadi gue sekitar dari 9% sampai ke 100% itu nggak nyampe 1 jam, sekitar 50-an menit lah. Gitu. Termasuk cepet ya? Ya, ngejajalnya kondisi aktual aja. Beda sama orang-orang yang mungkin ngecasnya dari 0% sampai 100 gitu ya. Kalau gue kondisi yang aktual sehari-hari orang akan rasakan aja. Karena orang kan biasanya kalau udah lowbat akan di charge. Betul. Ya, jarang yang brutal banget sampai 0. Nggak mau pakai sampai habis banget karena beresiko juga kan. Ya, kalau dipakai mah harus jangan sampai habis Pak. Masa disisain? Biar bisa dipakai lagi. Oh, kan dicas. Biar bisa dicas lagi. Gitu. Jangan sampai habis. Saya coba nanti malam ya. Ngapain, Pak? Ngecas handphone. Oh iya. Bener. Ya. Iya. Bisa aja Bapak. Berarti power manajemennya termasuk yang baik ya? Ya. Power manajemennya menurut gua tergolong bagus dan ini nggak cuma tentang power manajemennya aja, karena secara spesifikasi juga menurut gua aman sebenarnya. Nah, bener banget tuh. Ini ngomong soal spesifikasi, ini juga sama-sama pakai Snapdragon 720G. 720G. Terus RAM-nya kalau nggak salah 8GB. 8GB. Internal memorinya 128GB. Gila Bapak hafal. Mantap. 3 kali ikut experience, Pak. 3 kali? 3 kali.
3 kali experience. Jadi memang Pertanyaan saya cuma satu. apa tuh? Setiap experience emang dapat makan siang? Voucher taksi 120.000. Tak peduli makan siangnya. Yang penting voucher taksinya ya. Voucher taksi. Tapi saya yang terakhir dapat itu bagus tuh. Dapat souvenirnya. Vakum portable gitu. Oh, Makanya saya ikut. buat kebersihin itu Pak. Apa? Pikiran kotor. Oh kalau itu nggak bisa dari luar, harus masuk. Oh dari dalam ya. Iya. Oh ya lanjut. Tapi memang benar kalau dilihat dari di atas kertas gitu ya, Oppo Reno 4 dan Oppo Reno 5 itu Bapak ngapain? Dari kertas. Secara spesifikasi Pak maksudnya Pak. Oke. Ya. Jadi kalau secara spesifikasi Oppo Reno 4 dan Oppo Reno 5 itu ya tidak terlalu berbeda ya karena sama-sama pakai Snapdragon 720G, RAM-nya sama-sama 8 GB, kemudian juga storage-nya sama-sama 128. Tapi sebenarnya ada hal yang berbeda dan itu mungkin baru dirasain ketika teman-teman nyobain. Misalkan ketika baru unboxing ya dari kotaknya ini kalian akan langsung dapetin udah pre-install ColorOS 11. Udah langsung terbaru ya? Ya, langsung yang terbaru gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang berbeda spesifikasinya di bagian kameranya. Udah pasti. Gitu. Jadi sudah pasti itu ada. memang ada hal yang sama, ada hal yang berbeda. Untuk hal-hal yang sama misalkan kayak performanya. Kalau kalian lihat benchmarknya, itu sebenarnya ya bisa dibilang performanya 11 lah ya. agak-agak mirip dengan Oppo Reno 4 kalau dilihat dari benchmarknya. Sama-sama bisa mencapai performance yang bagus untuk main game. Sama-sama bisa mencapai FPS yang tinggi terutama di game dengan OpenGL Embedded System 3.1. Oke. Dan juga kalau kalian cek di kecepatan storage-nya itu juga bisa dibilang ya mirip-mirip dengan Oppo Reno 4. Tapi memang bener sih Pak, pas yang Bapak bilang kayak tadi itu, pas saya hands on di acara experience itu memang berasa bedanya, apalagi juga ini sekarang tetap make triple slot SIM nih. Jadi Which is bisa masih sama. pakai 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Iya, jadi nggak hybrid, semua bisa masuk. Bisa. Kan enak kalau Semua bisa masuk ya. Ya, semua bisa masuk barengan sekaligus truk gitu kan. Ya bener dong. Ya. Kalau satu nggak bisa masuk hybrid. Iya dong. Iya. Harus diganti salah satunya. Ini kan Jadi semua, bisa masuk 3-3-nya ya. Ada 3 slot, 3-3-nya bisa dimasukin. sesuai ukurannya. Oh ya. Iya, kayak Yang 2 ukurannya kan emang Nano. Nano. Kan kecil tuh nano SIM. Micro SD ya lebih gede dikit lah. Itu Bisa nggak masuk. kita percepat saja bagian perlubangan ini? Ya. Iya kan? Iya. Kita ngebahas. Tangannya nggak bisa gini. Santai aja. Kita ngebahas tentang itu kan, bisa masuk, suk. Iya. Gitu. Oke. Itu masih bagus dong. Bagus. Dan Bapak ini katanya udah sempat nyoba buat streaming Netflix ya? Iya. Oh, speednya bagus buat streaming Netflix. Sebenarnya balik lagi ke jaringannya. Kalau jaringan di tempat kalian bagus ya bagus gitu. Cuman secara umum device-nya ini mampu untuk streaming Netflix dengan kualitas yang baik. Jadi balik lagi ke jaringan di tempat kalian. Oke. Oh ya Pak, gue mau nanya. Jadi kalau di di experience-nya itu dikasih tahu nggak tentang improvement video kameranya? Karena kan mungkin aja ada presentasi yang gue nggak tahu karena gue nyobain dari experience gue sendiri. Gue nggak tahu nih kalau dari sisi Oppo-nya apa yang disampaikan terkait sama kameranya. Justru itu Oppo malah meng-highlight bagian itu Pak, dibikin sesi experience sendiri langsung sama pihak Oppo globalnya. Oh, langsung dari Oppo Global? Tapi kalau penasaran nontonnya jangan di sini. Nontonnya di channelnya Gadgetainment. Cek Iya. link di deskripsi. Kalau udah ada videonya, gue update linknya di situ. Ini dulu soalnya naik. Nah. Iya, bener sih benar. Nanti gue jatuhin di sana. Ya. Gitu, itu di situ dibahas, memang ada dan pas lagi eksekusinya untuk dipakai memang beneran berasa beda. Berasa banget bedanya. Berasa bedanya untuk sektor yang tadi Bapak bilang ya. Oke, jadi kalau untuk kameranya sendiri memang ini ada spesifikasi yang sama dan beda dibandingkan pendahulunya. Betul, ada yang sama dan ada yang beda. Jadi untuk kamera belakangnya, ada kamera utama 64 megapiksel, terus juga ada kamera ultra wide 8 megapiksel, Betul. ada kamera makro 2 megapiksel, dan ada kamera depth 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini ada kamera 44 megapiksel. Dan ini sebenarnya hitungannya improvement ya, karena terutama di kamera depan dan kamera belakang untuk main kameranya. Betul, itu sekarang kalau nggak salah tadi yang Bapak bilang yang belakang itu sekarang udah 64 megapiksel. Sebelumnya 48. Sebelumnya 48. Jadi peningkatnya lumayan. Iya, dan kamera untuk depannya sekarang jadi 44. tadinya 32. Tadi 32. Jadi dari sisi megapiksel sendiri ada peningkatan. Artinya memang secara hardware pun ada yang berubah. Betul, secara resolusi itu sudah kelihatan ada perubahan Iya. untuk sektor videonya. Tapi nggak cuma itu doang Pak. Apalagi? Banyak fitur-fitur lain terkait kameranya ini, terkait videonya ini yang memang diunggulin di Oppo Reno 5 ini. Iya. Kayak misalnya ada fitur itu loh Pak. Ini yang lagi kita pakai sekarang nih. Yang kita lagi pakai. Namanya adalah dual view video. Dan ya, ini dual sebenarnya ya bukan teknologi baru. Betul. Ini teknologi yang mungkin sudah bisa kalian temui di beberapa smartphone sebelumnya.
Tapi menurut gue, eksekusi dari Oppo untuk fitur ini bagus. Gue harus acungi jempol untuk eksekusinya ya. Jempolnya yang mana? Ini jempol. Ya, gue harus acungi jempol gue untuk eksekusi Oppo di fitur dual view video ini. Karena ini nggak cuma bisa split screen seperti yang kalian lihat saat ini, tapi juga bisa mode PIP, dan PIP-nya itu bisa berbeda bentuknya. Ini akan gue contohin. Coba rubah, Pak. Langsung kita rubah ya. Gue potong dulu ya. Oke, ini adalah tampilan menu saat merekam. Ya, jadi ini gue screen record layarnya. Ini kalian bisa ngerubah-rubah. Ini gue kamera depan ya, Divi kamera belakang. Ini letaknya tuh bisa dirubah-rubah gitu. Kemudian ukurannya itu juga bisa dirubah lagi. Bisa bentuk bulat. Tuh kayak sekarang. Gue di mana nih? Di atas ya? Di sini. Nih, ini. Sini. Ini. Ya enggak, lo kan di dalam lingkarannya. Iya, gimana sih? Gue di sebelah sini ya. Dan atau bisa split screen. Ya, kayak yang awal gini. Ya. Jadi ini bisa dirubah-rubah sesuai kemauan kalian dan bisa dirubah-rubah juga posisi-posisinya. Jadi menurut gue ini enak banget untuk orang-orang yang mau bikin konten, dan hal yang seperti ini yang menurut gue bikin orang jadi kayaknya akan suka pakai fitur ini, dual view video. Karena selama ini kita harus akui nggak banyak orang yang pakai fitur kayak gini. Belum banyak memang. Belum banyak. Dimana-mana kita belum lihat orang upload konten dengan model seperti ini. Kalaupun ada, edit sendiri. Biasanya edit sendiri, editnya terpisah. Iya. Dan ini sebenarnya memudahkan untuk kalian konten kreator. Karena kalau kalian merekam konten misalkan reaction, gitu kalian jalan-jalan nih, gue contohin ya. Ini gue balik, jadi muka gue yang kecil di sini, sedangkan Divi mukanya yang tampil di depan gitu ya. Jadi ini maafnya gue nyontohnya masih ke pasang tripod, gue malas lepasnya. Jadi kalau kalian lagi reaction, lagi jalan-jalan gitu ya, kalian bisa nih sambil nunjukin pemandangannya, meskipun nih saat ini pemandangannya kurang enak dilihat, tapi kalian bisa tampilin begini, dan ini tampil muka kalian, memberikan reaksinya, itu juga bisa. Dan kalau kalian mau unboxing, ini juga bisa sebenarnya. Oh iya bisa ya? Bisa, karena bisa langsung, misalkan nih gue taruh lagi ya. Ya jadi contohnya kayak gini, kalau kalian mau unboxing, nih handphonenya di sini, nih kalian tinggal begini, ya kan, ini muka kalian gitu. Meskipun memang ada sedikit kritik gue terhadap si Oppo Reno 5 ini. Ya, jadi misalkan kalau kalian unboxing kan pasti kalian akan kasih jarak dong ke device-nya. Nih, Oppo Reno 5 gitu ya. Nah, otomatis kan kalian akan lebih dekat dengan wajah kalian nih, kamera ini nih. Ya. Tuh, habis itu jadi segitu doang ya. Ya, jadi seandainya aja bisa dibikin lebih wide, kalau menurut gue kayak itu lebih ideal gitu. Tapi bukan berarti ini jelek, enggak. Ini bagus. Cuma menurut gue untuk unboxing kurang ideal. Jadi ini masalah idealisme aja sih. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu. Dan ini sebenarnya ada solusinya untuk kalian yang nggak suka dengan terlalu dekat dengan wajah atau disorot gitu. Solusinya adalah jangan rekam sendirian. Oh, rekamnya memang bersama dengan partner, karena emang harus ada yang ibaratnya lebih berjarak dengan kameranya. Atau kalian menggunakan tripod. Kayak gini. Jadi kalau pakai kayak gini sebenarnya ini bisa memberikan jarak yang lebih untuk posisi kameranya, jadi tidak terlalu dari bawah, jadi agak sedikit keangkat gitu. Untuk mode dual view. Karena untuk mode-mode lain yang menurut gua ini udah oke, gitu. Karena modenya masih banyak, Pak. Masih banyak. Yang berikutnya ini ada mode AI highlight video. Ya, jadi ada yang namanya AI highlight video, di mana kita bisa ngerekam itu secara otomatis aja, nanti fiturnya akan berubah sendiri. Smartphone ini akan secara pintar mendeteksi kira-kira cahaya untuk perekaman videonya ini lebih ideal yang mana. Kalau kondisi cahayanya kurang, akan otomatis dirubah menjadi AI Ultra Night Video. Jadi dibuat lebih terang videonya. Tapi kalau cahayanya cukup, itu akan dirubah menjadi AI Live HDR Video. Ini otomatis jadi Pak ya? Secara otomatis. Jadi smartphone-nya ini, Oppo Reno 5-nya ini akan mendeteksi sendiri cahayanya seberapa, exposure-nya seberapa, dan itu akan mengatur modenya secara otomatis. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Ini AI-nya pinter banget nih. AI-nya pinter sih, harus gue akui sih. Kalau sekolah ranking 1 ya? Apa? AI-nya kalau sekolah ranking 1 kayaknya. Mungkin jadi guru. Iya juga sih. Lewat pinter malah jadi guru. Dia ngajarin ya? Akselerasi Pak. Baru kelas 1 tiba-tiba jadi guru. Wow. Tanpa kuliah. Oke deh Pak, ini gue bakal balik lagi ke Oppo Reno 5 karena ini kemarin gue nonton di YouTube, ada salah satu teman kita, Trending Tech, Ko Hengki sama Ko Hendrik. Ya. Itu mereka bikin opening di video terbarunya ngebahas Oppo Reno 5 pakai salah satu fitur terbaru dari Oppo Reno 5. Dan ini keren banget, gue udah lihat videonya. Iya, kita bisa lihat video, kalian bisa lihat video nanti di deskripsi. Gue ada. Taruh channelnya Trending Tech, jadi kalian bisa tonton. Dan itu adalah pemanfaatan yang keren banget dari sebuah fitur yang namanya AI Color Tuning. Jadi tiap objek itu kan sebenarnya punya warna, Pak. Pasti. Masa ada objek gak punya warna? Emang masa depan Bapak?
Ya kan, jadi setiap objek itu punya warna, ya kan, dan kita bisa mengeliminasi warna-warna selain warna yang kita pilih. Misalkan merah, mengisolasi warna. Jadi yang tampil cuma warna merah, yang tampil cuma warna hijau, atau yang tampil hanya warna biru. Jadi itu kita bisa eliminasi, kita bisa pilih warna-warnanya. Jadi itu bisa menghasilkan konten yang beda lagi. Dan fitur keren lainnya nggak cuma itu sebenarnya, karena ada satu fitur favorit gue juga yang namanya AI Mix Portrait. Jadi kalian bisa menggabungkan dua video itu menjadi satu dengan efek double exposure. Jadi saling meniban satu sama lain, bisa bentuk siluet ataupun di blend. Ya, ini terang aja jadi fitur favorit Wisnu ya. Karena sampel contohnya ya. Jadi gua sama Devi menjajal beberapa video untuk dibuat menggunakan fitur ini, dan hasilnya keren, lucu, keren, saya suka. Dan Bapak juga jajal ya buat di experience ya? Jajal. Kalau saya hasilnya bagus, entah kenapa Bapak bikin yang saya tuh terlihat gimana gitu. Tapi kalau yang saya itu bagus. Dan itu berhasil. Jadi bisa merangsang daya kreatif yang lebih hebat nanti. Betul. Misalkan kayak kita pakai itu buat teman-teman yang gagal nikah atau yang mantannya nikah duluan gitu. Ini bisa dicoba. Menggabungkan video nikahan mantan. Iya. Dan juga video Anda. Jadi gambar pertamanya nikahan mantannya, nggak usah datang, ambil aja di internet. Kalau masuk berita. Kalau datang susah. Terus gambar keduanya kan shoot sendiri, si mempelai prianya ganti jadi Anda. Iya. Atau juga bisa untuk yang pengen terkenal secara cepat, kalian bisa mengganti video-video viral dengan wajah Anda. Misalkan ya cari aja video di internet yang berapa detik, 19 detik gitu, terus siluetin deh tuh. Kalau itu saya tidak pakai fitur yang ini, Pak. Saya pakai dual view. Tapi nih Pak, ngomong soal viral nih. Ini gak ada hubungannya sebenarnya sih. Gue cuma mau bilang, pas experience kemarin ini layarnya juga termasuk yang oke. Layar oke, karena layarnya pakai AMOLED. Dan kalau udah AMOLED sudah pasti fingerprint display. Dan ini untuk ukuran layarnya juga cukup lebar, karena ukuran layarnya 6,43 inci dan refresh rate-nya sudah 90 Hz. Jadi untuk scrolling Instagram, timeline di Twitter itu smooth banget ya. Hati-hati dikerubungin. Semut halus. Dikerubungin semut. Bukan semut itu. Bukan ya. Dan pasti ini kalau buat nonton konten TikTok yang tadi 90 Hz. Gerakannya mulus, Pak. Semulus videonya. Iya. Wah, gerakannya Aduh, kalau setir saya lihat pusing lagi saya. Nah, Pak, untuk yang selanjutnya, yang terakhir kita bahas mengenai desainnya. Karena secara desain ini memang sedikit berbeda. Karena bobotnya juga makin ringan, juga ukurannya makin tipis. Jadi permukaannya ada 6 lapis, kemudian juga ada 3D curve design di bagian kanan kirinya, sehingga lebih ergonomis kalau dipegang. Nah, kurang lebih itu tadi semua penjabaran tentang Oppo Reno 5 yang baru ini. Terus kalau menurut lu nih, dari semua yang udah dibahas, menurut lu tuh gimana improvement dari si Oppo Reno 5 ini? Menurut gue sebenarnya kita bahas relevansinya dulu aja. Apakah masih relevan Oppo Reno 5 menggunakan spesifikasi yang mirip-mirip dengan Oppo Reno 4 di awal tahun 2021? Apakah masih relevan menggunakan sebagian spesifikasi yang sama? Jawabannya adalah relevan. Masih relevan. Kenapa? Karena Snapdragon 720G menurut gue adalah Snapdragon yang bisa dibilang favorit kebanyakan brand. Dan banyak yang pakai juga. Artinya kan itu diharapkan life cycle-nya panjang. Karena performanya ini cukup bagus untuk jangka yang cukup panjang. Sehingga kalau Oppo Reno 5 pakai prosesor itu di awal tahun 2021 menurut gue masih cukup relevan lah. Apalagi ada improvement beberapa hal di bagian hardware-nya. Power manajemennya itu juga ada peningkatan gitu. Kemudian juga yang paling penting, ini belum gue sampaikan di sepanjang video. Apa tuh? Ada NFC-nya. Oh iya. Jadi Oppo Reno 5 ada NFC-nya. Jadi memang ini adalah sebuah kebutuhan yang gue bingung sih sebenarnya premier atau enggak ya NFC ini. Karena ketika sebuah smartphone tidak punya NFC, banyak yang merongrong. Banyak yang minta. Tapi ketika ada sebuah smartphone ber-NFC, apakah jadi pilihan utama? Balik lagi. Itu jujur gue nggak tahu. Gue nggak tahu apakah sebegitu krusialnya bagi kalian NFC ada di sebuah smartphone. Gue harapkan sih iya, karena gue sendiri iya. Gue pun iya. Gue mencari smartphone yang ada NFC-nya. Jadi Oppo Reno 5 ada NFC-nya adalah sebuah hal yang bagus banget buat gue.
Jadi salah satu improvement yang memang ditunggu-tunggu kayaknya. Iya. Dan paling sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, ya kali aja kalian suka, kita mungkin akan produksi lagi atau lebih sering seperti ini. Jadi silahkan like kalau kalian suka, dan juga silahkan dislike kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka banget, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang video kali ini? Silahkan tulis di bagian, bukan judul, bukan, komen. Kalau judul itu tugas gue, deskripsi juga tugas gue, di bagian komen ya. Oke, Wisnu Kumoro pamit. Divi, ini kemana? Sini. Divi cabut. Dadah. Thank you, Dip. Yo. Ini asik deh, kita nutup kameranya bareng-bareng. Apa? Kita nutup kamera. Oh iya. Gue gak pakai nutup sih. Gak, misalkan pakai tutup, kita tutup dua-duanya kan keren. Ya, 1, 2, 3. Sini. Sini. Kan nutup kamera bareng-bareng. Tutup.